Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas pendidikan anak berkebutuhan khusus bersama saya Zahrina Amelia MPD, dosen program studi pendidikan anak usia dini Universitas Al-Azhar Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai filosofi Montessori. Filosofi Montessori dibagi menjadi dua bagian. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah Montessori dan revolusi pendidikan baru. Maria Montessori lahir 31 Maret 1870 dan meninggal pada 6 Mei 1952 dalam usia 81 tahun. Beliau adalah seorang pendidik, ilmuwan, dan dokter berkebangsaan Italia. Beliau menempuh pendidikan di University of Rome Medical School. Beliau mengembangkan sebuah metode pendidikan anak-anak dengan memberikan kebebasan bagi mereka untuk melakukan kegiatan dan mengatur acara hariannya. Metode ini dikenal dengan sebutan metode Montessori. Maria Montessori percaya bahwa permasalahan sosial seperti kejahatan, kemiskinan, dan yang lainnya merupakan hasil dari manusia yang tidak berkepenuhan dalam dirinya. Melalui mendidik anak-anak, beliau yakin bahwa generasi yang baru akan menjadi generasi yang berkepenuhan dan seimbang di kehidupannya. Montessori merasa bahwa adanya kebutuhan yang mendesak pada sistem pendidikan baru untuk segera diaplikasikan. Karena sistem yang berlaku saat itu tidak dapat memecahkan masalah yang dihadapi oleh manusia. Menurut beliau, fokus pembelajaran pada saat itu salah. Seharusnya, fokus pembelajaran harus kepada anak-anak. Beliau memahami bahwa mereka perlu memfasilitasi sistem pendidikan agar dapat membantu untuk memecahkan permasalahan di kemudian hari. Terdapat hal yang perlu diperhatikan, yaitu fokus pembelajaran pada anak dan apa peran orang dewasa. Terdapat perbedaan antara anak dan orang dewasa menurut Montessori. Pertama, fokus pada melindungi hak dan kesejahteraan anak adalah kunci dari sebuah kemajuan masyarakat. Montessori melihat bahwa pendidikan tidak dapat berjalan sendiri saja. Hal itu terjadi apabila guru dan orang tua memiliki asumsi yang salah mengenai anak-anak. Montessori mengatakan bahwa tidak seharusnya orang dewasa menganggap anak seperti kertas kosong. Menurut beliau, penting bahwa setiap orang dewasa mengerti bahwa setiap anak memiliki potensi dalam kehidupan mereka. Montessori merasa bahwa orang dewasa harus memiliki tujuan untuk tidak egosentris dan otoriter terhadap anak. Beliau menganjurkan bahwa setiap orang dewasa seharusnya memiliki sifat pasif untuk menolong perkembangan diri si anak. Yang terakhir, orang dewasa harus mendekati anak dengan rendah hati, menyadari bahwa peran mereka adalah sekunder. Maria Montessori menegaskan bahwa kapasitas belajar seorang anak berbeda dengan orang dewasa. Anak-anak memiliki di mana ia dapat membangun dirinya apabila tidak ada penghalang. Perbedaan tersebut dapat dilihat di tabel berikut. Montessori percaya bahwa anak memiliki potensi besar yang diperolehnya dari lahir walau tidak terlihat, disebut juga spiritual embrio. Untuk membangun potensi yang dimiliki anak perlu diberikan kebebasan dan lingkungan yang memadai. Dalam model pembelajaran Montessori ada beberapa istilah yang perlu diketahui, yaitu 1. The absorber mind. Kemampuan otak untuk menyerap tanpa lelah dan usaha. Anak membangun kepribadian mereka dengan berinteraksi dengan lingkungannya. 0-3 tahun adalah tahun pertama yang memperkuat kepribadian anak. Merupakan masa yang paling formatif. 3-6 tahun adalah di mana otak dapat bekerja dengan sadar dan mulai lebih banyak dan kompleks lagi di kehidupannya. 2. Sensitive period. Periode sensitif akan suatu hal yang berlangsung sampai kebutuhannya terpenuhi, yaitu kebutuhan order, bahasa, 5 panca indera,
pergerakan, benda kecil, dan sosialisasi. Apabila terlewati, maka anak harus bersusah payah untuk mencapai hal tersebut di kemudian hari. Berikut terdapat perbedaan antara sekolah Montessori dan sekolah tradisional. Sekolah Montessori pertama bernama Casa de Bambini, yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris berarti Children's House atau Rumah Anak. Casa de Bambini yang digagas oleh Dr. Maria Montessori terletak di San Lorenzo, Roma, Italia. Sekolah tersebut diresmikan pertama kali pada 6 Januari 1907. Casa de Bambini pun resmi dibuka sebagai sekolah pertama yang menerapkan metode Montessori. Sekolah tersebut menampung 52 anak berusia 2-7 tahun. Ia menyediakan ruang-ruang kelas berisi mainan, meja kursi kecil, serta peralatan lain yang sudah ia kembangkan. Di sana, ia melibatkan banyak kegiatan praktis serta pelajaran yang lebih konvensional dan berpusat pada anak. Ia membiarkan anak mengikuti apa yang mereka minati. Hal inilah yang menjadi ciri khas dan filosofi dalam kurikulum Montessori. Berkat lingkungan yang dibuat sedemikian rupa itu, anak-anak bisa mengembangkan kedisiplinan dan motivasi diri mereka sendiri. Perkembangan intelektual mereka pun tidak kalah bersaing dengan anak-anak yang bersekolah di sekolah biasa. Dalam sekolah ini dikenal dengan 9 istilah, yaitu 1. Mental concentration. Anak dapat menjadi fokus pada satu material, contohnya, anak berusia 3 tahun melakukan kegiatan knob silinder sebanyak 42 kali. Anak bekerja dengan spontanitas menjadi prinsip yang fundamental dari metode Montessori. 2. Love of repetition. Repetisi pada anak saat bekerja dengan material merupakan pondasi seorang anak untuk sukses dalam perkembangannya. 3. Love of order. Anak, khususnya usia 0-2 tahun, harus dikenalkan order atau posisi yang tidak berubah-ubah. Hal tersebut dilakukan agar memberikan pengetahuan pada anak bahwa setiap benda memiliki tempat. Pada usia yang lebih tua, anak dapat menaruh barang yang ia ketahuinya sesuai dengan tempatnya. 4. Freedom of choice, yaitu kebebasan anak untuk memiliki aktivitas yang ia inginkan. Hal tersebut menjadi dasar untuk anak menemukan pengetahuan baru. 5. Love of work. Anak-anak lebih suka bekerja daripada bermain. Kenapa? Anak jika bekerja, mereka memiliki tanggung jawab, yaitu mengambil mainannya sendiri dan merapikannya. Anak memiliki self-construction dan self-knowledge. Bermain yang dipahami anak ada batasan yang jelas. 6. No need for reward and punishment. Dalam filosofi Montessori, kegiatan yang dilakukan anak tidak boleh ada pujian. Montessori melihat reward and punishment sebagai penghalang dari pilihan anak untuk bekerja. Pujian yang tidak boleh diberikan seperti kalimat, "Wah, pintar, good job," dan yang lain-lain. Hal itu sebaiknya diganti dengan, "Terima kasih sudah merapikan," dan yang lain-lain. 7. Love of silence. Di dalam jiwa anak-anak, mereka mencintai ketenangan. Di dalam diam anak, ia mendapatkan konsentrasi dalam pekerjaannya. 8. Sense of personal dignity. Setiap anak memiliki keinginan untuk dihargai sebagai pribadi mandiri. 9. Writing and reading. Menulis bergantung kepada pemikiran dan tangannya. Menulis seharusnya bergulir seperti sebuah konsekuensi natural dari gerakan seorang manusia. Montessori menemukan bahwa menulis itu lebih dulu daripada membaca. Kenapa?
Karena menulis itu menyalin, sedangkan membaca dimulai dari fonik, kemudian digabungkan menjadi kata. Tadi kita sudah mengetahui mengenai sejarah dan revolusi pendidikan baru menurut Dr. Maria Montessori. Semoga dapat dimengerti dan dapat diaplikasikan dalam pembelajaran di sekolah. Sampai bertemu lagi dengan saya di Filosofi Montessori bagian kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.